Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ski. Udah, Ban? Alhamdulillah, Ustaz. Dari mana? Duduk. Iya, Ustaz. Duduk. Masya Allah, nih ada roti nih. Pagi-pagi begini nih. Oh, iya, Ustaz. Sarapan, Ustaz. Iya, yang cek berita, lihat-lihat gitu ya. Nah, mungkin kita bisa pelajari dan dapatkan banyak informasi sehingga kita bisa riset dan belajar kasih solusi. Iya, Ustaz. Ustaz, Ya, mau tungguan tanya, nih. Ustaz, Ustaz. Gimana? Sekalian untuk pengen buat apa ya? Kita ingin ngasih tahu anak-anak, Ustaz, tentang kisah-kisah Nabi, tentang kisah Rasul di Al-Quran atau sahabat itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ngasih tahu apa mau ngajarin? Ya, mungkin sekalian, Ustaz. Ngajarin. Ngajarin juga, Ustaz. Jadi begini, di Quran itu kan Allah menjelaskan karakter ya, bahkan pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya, tumbuh kembang. Jadi ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, kan? Bahkan ada yang sudah masuk levelnya di atas itu dalam konteks kekeluargaan. Itu pun dibagi lagi, ada suami, ada istri, ada ibu, ya, ada ayah, ada kakek, ada nenek tuh. Bisa beda-beda cara interaksinya. Anak-anak itu menariknya di Quran itu diberikan beberapa tahapan pendidikan, tapi seluruhnya itu mengerucut pada arahan untuk masuk ke dunia mereka gitu. Ya, contoh kalau ke anak kecil itu masih tahap-tahap awal itu banyak panggilan sayang. Makanya di Quran ada kalimat bunaya gitu kan. Nah, itu kan panggilan sayang, tasgir untuk sayang, anakku sayang. Jadi bisa kita cari misalnya kata-kata yang membuat mereka senang dengan panggilan itu. Sayang, cantik, ya, tampan, soleh, pintar gitu. Terus kalau dia sudah mulai agak naik lagi ke level, saya sekarang kelas 5 SD atau 1 SMP, sayang kurangi, perintah naikkan. Nah, supaya nanti nggak larut dalam sifat manja. Nah, kemudian nanti kalau udah naik lagi ke 3 SMP, mau kelas 1 SMA, nah perintah kurangi, sayang kurangi, jadikan teman. Karena nalar mereka sudah berfungsi. Nah, jadi kalau tadi Raski tanya misalnya, ini anak-anak level mana nih? Nah, kalau anak-anak level yang pertama, bahwa yang sayang tadi, maka kita masuk ke dunia mereka. Kadang ya kita harus jadi seperti mereka, main dengan batas tertentu, ya. Jadi seperti anak-anak walaupun tidak kekanak-kanakan. Nah, contoh misalnya kita mau mengajarkan kisah-kisah. Ya mereka senangnya kan ekspresi, ya. Kemudian motorik mereka kan sedang dipacu, makanya mereka senang sesuatu yang menarik, gitu ya. Kita bisa bikin kayak lirik-lirik, gitu kan. Nah, dalam bentuk misalnya bisa dibuat lirik dengan nada tertentu, gitu kan. Terus kayak nyanyian yang mengarahkan pada informasi, nah itu senang mereka. Ya makanya mereka kan senang bunyi-bunyi. Ya karena itu kalau kita lihat ke narasi Al-Quran, yang berfungsi pertama, yang aktif luar biasa itu pendengaran di mereka. Jadi mereka tuh kalau semakin banyak dengar informasi, nah itu semakin banyak pengetahuan didapatkan. Makanya Al-Quran itu cepat dimasukkan dari kecil. Ya, terus kalau kita ingin didik, boleh. Ya, kita misalnya rangkai sebuah lirik, diambil dari Al-Quran maknanya, terus kita sambungkan sehingga ketika menghafal mereka bisa mengerti. Ya. Dulu ada nasyid tuh. Lirik-lirik kan sering banyak tuh ya. Ada untuk anak-anak kecil juga. Ashabul Kahfi misalnya. Ya, Ashabul Kahf tuh surat ke berapa? Al-Kahfi itu surat ke suka nulis surat tapi nggak tahu surat nih. 18 ya. 18 dibaca hari Jumat. Kan ada Ashabul Kahf tuh. Iya betul. Dulu ada lirik tuh yang Raihan. Raihan kan suka ada lirik Ashabul Kahf tuh kan kita bisa kesampaikan ke mereka. Yang gimana, Ustaz? Gimana ya? Saya pernah dengar tuh waktu saya kecil itu. Oh gitu. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Wah, itu kalau anak-anak dikasih lirik itu, ya, terus dia nyanyikan misalnya, ya, tanpa harus ada instrumen-instrumen lain, itu aja sampaikan, ya. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman berubah beberapa kurun, di bumi bersejarah Urdu. Hafal nggak? Baru dengar. Itu aja. Terus kalau mereka ekspresikan gitu ya. Jadi begitu mereka menyebutkan itu hafal tuh. Ashabul Kahfi tidur kayaknya cuma sehari, ternyata 309 tahun kan. Tempatnya di mana dan sebagainya. Jadi begitu mereka nanti bergerak menghafal, semakin dewasa, baca Al-Kahf tiap hari Jumat, inget langsung tahu maknanya. Di dunia anak-anak begitu. Ya beda dengan orang dewasa dan sebagainya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Paham nggak? Gitu.
Jadi Ustaz untuk ke balita tuh pendengaran nih diutamakan. Balita pendengaran ya. Kalau perlu Quran diperdengarkan. Ya, pasang speaker aktif Quran 1 bulan 1 juz sampai 30 juz, usia dia 30 bulan 2 tahun setengah. Jadi sudah dengar Quran secara keseluruhan. Ya, nanti kalau sudah berekspresi di atas 3 tahun, 4 tahun, ya sampaikan itu, tanamkan dan masuk ke dunianya. Jadi walaupun orang tua berharap kuat, ya, anak bisa menghafal Quran, bisa dewasa, tetap mereka anak-anak. Ya, jangan lupa dengan dunia anak-anaknya. Jadi jangan dihabiskan dunia anak-anak sangat kecil dengan memberikan beban orang dewasa, sehingga ketika mereka dewasa tampil orang dewasa yang kekanak-kanakan. Biarkan mereka dengan dunianya, setelah dewasa mereka tampil dengan kedewasaan. Udah, makan roti aja dulu, jangan banyak tanya dulu ya. Boleh. Kira itu ya. Bagi nih, ini ada 3 nih, mau yang mana? Nah, ini kayaknya Ustaz enak. Oke, antum ambil itu, ambil yang ini. Keju. Baik ya. Siap. Ustaz. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim.